Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi belajar bersama Bunda Endang di hari Selasa. Kali ini kita belajar matematika ya. Untuk pembelajaran kali ini, hal yang akan kita bahas adalah operasi hitung campuran. Nah, untuk yang sebelumnya kita mengenal bilangan bulat ataupun operasi hitung pada bilangan bulat. Untuk bab 1 sudah Bunda kelas ya, karena kemarin kita sudah melakukan evaluasi. Adapun untuk soal-soal pembahasan pada bab 1 akan kita bahas pada pertemuan kita di hari Sabtu pada saat meeting kelas. Gitu ya sayang. Nah, untuk hari ini kita fokus pada operasi hitung campuran. Kalian tentunya sudah pernah belajar ini ya di kelas 5 dulu. Tentunya Bunda mengajari kalian dan Bunda juga masih ingat bagaimana teknis pembelajaran kita tidak jauh berbeda dengan pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua masih ingat. Yuk konsentrasi. Konsentrasi dulu yuk. Tatap layar kalian yang ada. Nah, sebelum kita belajar operasi hitung campuran, jangan lupa ya subscribe, tekan tombol lonceng dan tonton sampai selesai. Nah, untuk operasi hitung bilangan campuran kali ini yang akan kita bahas adalah sifat-sifat operasi hitung. Sifat-sifat operasi hitung ada 3, yakni kumulatif, asosiatif, dan poin 3 distributif. Yang pertama yaitu sifat kumulatif. Apa sih sifat kumulatif itu? Sifat kumulatif itu adalah pertukaran tempat. Nah, sifat kumulatif di sini sudah Bunda kotakin nih rumus dasarnya. Ini adalah rumus dasar sifat kumulatif. Bisa dilihat dengan jelas, dipelajari. Ayo coba dibaca bersama. A ditambah B sama dengan B ditambah A, dan A kali B sama dengan B dikali A. Nah, di sini bisa dilihat antara A ditambah B sama dengan B ditambah A. Di sini ada pertukaran tempat. Awalnya A ditambah B adalah huruf A yang di depan, ketika sama artinya dengan B ditambah A, berarti huruf B yang di depan. Apakah akan mempengaruhi hasilnya? Tidak. Nah, sekarang lihat contohnya. Contoh, A ditambah B sama dengan B ditambah A, yakni 5 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 5. Sama dengan berapa? Ayo dihitung bersama. 2 ditambah 5, habis angka 2 kemudian ditambahkan 5, berarti 7. Hasilnya 7. Paham sampai sini? Kalau sudah paham lanjut. Kumulatif perkalian. 10 dikali 20 sama artinya dengan 20 dikali 10, sehingga 200. Gampang kan sifat kumulatif? Pasti semua bisa. Sekarang lanjut sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Untuk sifat asosiatif ini adalah penjumlahan maupun perkalian pada 3 bilangan. Rumus dasar sama, sudah Bunda kotakin. Nah, ini rumus dasar yang perlu kalian pahami. Dalam kurung A ditambah B, tutup kurung ditambah C, sama artinya dengan atau sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Ingat, ada perpindahan enggak? Ada, tapi bukan perpindahan angka ya, tapi perpindahan tanda kurung, di mana arti kata tanda kurung ini adalah bilangan yang harus dijumlahkan, tidak boleh dipisah dengan bilangan lain. Kalau misalnya sudah jadi A ditambah B dalam kurung, tutup kurung ditambah C, berarti A harus ditambahkan B dulu, hasilnya baru ditambahkan C. Nah, sifat ini sama artinya dengan
A ditambah B ditambah C dalam kurung. Artinya bilangan B ditambahkan bilangan C terlebih dahulu, baru hasilnya ditambah bilangan A. Begitu juga pada perkalian. Jika dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C, maka sama artinya dengan A dikali dalam kurung B dikali C tutup kurung. Contoh, bisa dilihat. Ketika dalam kurung A ditambah 5 tutup kurung ditambah 7 sama dengan 2 ditambah kurung buka 5 ditambah 7 kurung tutup. Nah, di sini angka 2 kita pindah, angka tambah penjumlahan kita pindah. Kita kerjakan yang di dalam kurung, yakni 5 ditambah 7 itu hasilnya 12, sehingga 2 ditambah 12 sama dengan 14. Contoh yang kedua dari sifat asosiatif, yakni perkalian. Jika dalam kurung 7 dikali 4 tutup kurung dikali 5 itu sama dengan 7 dikali kurung buka 4 dikali 5 kurung tutup. 7 dipindahkan, tanda perkalian dipindahkan, kemudian angka yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 4 dikali 5 hasilnya 20, sehingga 7 dikali 20 hasilnya 140. Cukup mudah bukan? Nah, kalau kalian bisa memahami rumus dasar yang sudah Bunda kasih kotak ini, pasti kalian bisa mengerjakan. Sekarang lanjut, sifat distributif, yaitu pada poin ketiga. Sifat distributif ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perkalian terhadap penjumlahan dan yang kedua perkalian terhadap pengurangan. Untuk perkalian terhadap penjumlahan, rumus dasarnya sama yang sudah Bunda kotakin, yakni A kali kurung buka B ditambah C kurung tutup, sama artinya dengan A kali B dalam kurung ditambah A kali C dalam kurung. Contoh, 5 kali kurung buka 7 ditambah 6 kurung tutup sama dengan kurung buka 5 dikali 7 kurung tutup ditambah kurung buka 5 dikali 6 kurung tutup. Setelah tahu bentuk adanya pengurungan angka-angka tertentu sesuai dengan rumus yang ada, maka kita kalikan dulu yang ada di dalam kurung. Kita kerjakan terlebih dahulu. 5 dikali 7 sama dengan 35, dan 5 dikali 6 sama dengan 30, sehingga 35 ditambah 30 hasilnya 65. Mudah bukan? Mudah. Yuk, sekarang lanjut poin kedua, perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini teknis dasarnya sama dengan perkalian terhadap penjumlahan, namun tanda yang berbeda. Kalau poin pertama tadi tandanya perkalian dan penjumlahan, untuk poin B ini tandanya perkalian dan pengurangan. Rumus dasar adalah rumus yang sudah Bunda kotak. A kali kurung buka B dikurangi C kurung tutup sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup dikurangi kurung buka A dikali C kurung tutup. Contoh, 10 dikali kurung buka 5 dikurangi 3 kurung tutup sama dengan kurung buka 10 dikali 5 kurung tutup dikurangi kurung buka 10 dikali 3 kurung tutup, sehingga 10 dikali 5 hasilnya 50 dikurangi 10 dikali 3 hasilnya 30, sehingga 50 dikurangi 30 hasilnya 20. Nah, demikian penjelasan dari Bunda untuk operasi hitung bilangan campuran. Selanjutnya kita akan belajar tentang urutan kekuatan tanda ataupun urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Yuk, simak video selanjutnya.
Baik, untuk sesi kali ini yaitu melanjutkan dari yang sebelumnya, operasi hitung, sifat-sifat operasi hitung pada bilangan campuran. Tadi ada 3 sudah Bunda jelaskan ya anak-anakku sekalian, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, selanjutnya kita belajar tentang urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Dalam mengerjakan operasi hitung campuran, tentunya di dalamnya ada tanda penjumlahan dan pengurangan, di mana di sini setara. Kemudian yang kedua tanda perkalian dan pembagian juga setara keduanya. Tapi antara perkalian dan pembagian dengan penjumlahan dan pengurangan lebih kuat atau lebih dulu dikerjakan yang perkalian dan pembagian. Sehingga kriteria yang harus dipahami ada empat pokok hal. Yang pertama yakni operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Ingat, dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian setingkat, sehingga operasi dikerjakan urut dari kiri. Jadi pengerjaannya urut dari urutan kiri. Yang ketiga, operasi penjumlahan dan pengurangan setingkat, sehingga operasi dikerjakan urut dari kiri. Nah, poin terakhir yang keempat, operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya dari operasi penjumlahan dan pengurangan, seperti yang sudah Bunda jelaskan tadi di awal, sehingga operasi perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru operasi penjumlahan dan pengurangan. Demikian yang dapat Bunda sampaikan. Untuk selanjutnya, simak latihan-latihan soal yang sudah Bunda siapkan. Baik, berikut latihan soal dari Bunda untuk hari ini anak-anakku sekalian. Di sini ada 6 soal, yaitu soal 1 sampai dengan soal nomor 2 wajib dikerjakan dengan cara kumulatif. Soal nomor 3 dan nomor 4 wajib dikerjakan dengan cara asosiatif. Soal 5 dan nomor 6 wajib dikerjakan dengan cara distributif. Nah, dari 6 soal yang ada ini, ikuti petunjuk sebelumnya dari sifat-sifat operasi hitung bilangan campuran yang sudah Bunda jelaskan. Demikian dari Bunda hari ini. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung bersama Bunda Endang, bisa lewat WA ataupun media telepon. Jika ada kekurangan untuk hari ini, mohon maaf. Demikian dari Bunda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.